Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara lereng-lereng gunung di Jawa Barat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Rumah itu terletak di pinggir hutan lebat, jauh dari keramaian dan kehidupan modern. Sebelum menjadi sebuah tempat yang terabaikan dan menyeramkan, rumah tersebut dulunya dihuni oleh keluarga Arifin. Sebuah keluarga yang hidup sepi, tertutup dari dunia luar, dan dikenal oleh warga desa sebagai keluarga yang sangat misterius. Mereka tinggal di rumah itu lebih dari 2 dekade, tetapi semuanya berubah pada suatu malam di tahun 1990-an ketika keluarga tersebut menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu pasti kemana mereka pergi atau apa yang terjadi pada mereka. Namun sejak saat itu, rumah itu menjadi pusat dari berbagai cerita aneh dan mistis yang beredar di kalangan warga desa. Menurut cerita yang beredar, keluarga Arifin terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Banyak yang percaya bahwa mereka melakukan ritual-ritual kuno yang mengundang kekuatan gelap. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka mencoba untuk mendapatkan kekayaan dan keberuntungan secara cepat dengan cara-cara yang tidak sah. Namun, tak lama setelah ritual-ritual itu dimulai, segala sesuatu berubah. Beberapa warga desa yang tinggal dekat dengan rumah itu mengaku melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, seperti bayangan yang bergerak sendiri, suara langkah kaki yang terdengar di malam hari, dan pintu yang terbuka dengan sendirinya meskipun tidak ada angin. Tidak hanya itu, ada juga yang mengaku melihat sosok-sosok tak kasat mata yang melintas di jendela rumah itu, menyebabkan perasaan takut yang mendalam bagi mereka yang berani mendekati rumah tersebut. Ibu Sari, seorang jurnalis muda yang bekerja untuk media lokal, selalu tertarik dengan cerita-cerita misterius yang melibatkan dunia mistis dan supranatural. Setelah mendengar berbagai desas-desus tentang rumah itu, rasa penasaran Ibu Sari semakin membesar. Ia merasa ada sesuatu yang menarik untuk diungkap di balik kisah keluarga Arifin dan rumah yang sudah lama terbengkalai itu. Meskipun banyak warga yang memperingatkan agar ia tidak mendekati rumah itu, Ibu Sari tetap bersikeras untuk menyelidiki lebih dalam. Ia merasa bahwa di balik cerita-cerita yang menakutkan itu terdapat sebuah kebenaran yang harus ditemukan. Maka, Ibu Sari pun memutuskan untuk menulis sebuah artikel yang mengungkap misteri yang melingkupi rumah tua tersebut. Pada suatu sore yang mendung, Ibu Sari tiba di desa itu dengan sepeda motor. Udara yang sejuk dan tenang menyambut kedatangannya. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa mencekam yang perlahan menyelimuti dirinya. Desa ini tampak seperti tempat yang damai, namun ada sesuatu yang tak terlihat yang membuatnya merasa sedikit cemas. Setibanya di sana, warga desa menyambutnya dengan ramah. Namun mereka dengan tegas memperingatkan agar ia tidak mendekati rumah tua di pinggir hutan. Beberapa orang bercerita bahwa rumah itu adalah tempat yang terkutuk dan siapapun yang berani mendekatinya akan merasakan nasib yang mengerikan. Mereka menceritakan bahwa keluarga Arifin terlibat dalam kegiatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kegiatan yang konon melibatkan pemanggilan roh-roh jahat yang tidak bisa dikelola dengan baik. Namun, meskipun mendapatkan banyak peringatan, Ibu Sari tidak bergeming. Ia tetap melanjutkan niatnya, merasa bahwa inilah kesempatan besar untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik rumah tersebut. Dengan hati-hati, Ibu Sari memasuki kawasan rumah itu, dan begitu ia sampai di depan rumah, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Rumah itu tampak lebih rapuh daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Catnya yang mengelupas, atapnya yang hampir runtuh, dan jendela-jendela yang retak. Meskipun tampak sepi dan terabaikan, ada sesuatu yang menarik Ibu Sari untuk masuk. Rumah ini, meski tampak terbengkalai, seolah masih memiliki kekuatan yang memanggilnya untuk mengungkap misterinya. Setibanya di dalam rumah,
Ibu Sari merasakan udara yang lembab dan dingin. Semua perabotan di dalam rumah tampak berdebu dan berantakan, seolah tidak ada yang pernah membersihkan atau merawatnya selama bertahun-tahun. Begitu melangkah lebih jauh, Ibu Sari menemukan sebuah foto lama yang terjatuh dari dinding di ruang tamu. Foto itu menunjukkan keluarga Arifin, sebuah keluarga yang tampak bahagia. Namun ada yang aneh dengan ekspresi mereka. Mata mereka tampak kosong, tidak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Wajah mereka terlihat dingin, seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa dipahami oleh orang biasa. Ibu Sari merasakan ketegangan yang semakin dalam seiring ia menjelajahi rumah itu lebih jauh. Ia tidak tahu apa yang sedang ia cari, tetapi sesuatu di dalam dirinya memaksanya untuk melanjutkan pencariannya. Di sebuah kamar yang terkunci, Ibu Sari menemukan sebuah buku tua yang sudah sangat usang. Buku itu dipenuhi dengan tulisan tangan yang hampir tidak bisa dibaca, tetapi beberapa kalimat di dalamnya tampak jelas terbaca. Buku tersebut bercerita tentang sebuah ritual yang dilakukan oleh keluarga Arifin. Mereka terlibat dalam ritual kuno yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan dan keberuntungan dengan cara-cara yang tidak sah. Sebuah ritual yang melibatkan pemanggilan roh-roh gelap dari dunia lain. Namun seperti yang sudah diperkirakan, ritual tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Konsekuensinya sangat mengerikan. Seluruh keluarga Arifin menghilang tanpa jejak, dan rumah itu menjadi tempat terkutuk, dihantui oleh roh-roh yang tidak bisa beristirahat. Saat Ibu Sari membaca bagian terakhir dari buku itu, lampu senter yang ia bawa mulai berkedip-kedip. Suasana di sekitar rumah menjadi semakin mencekam, dan Ibu Sari merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara langkah kaki mulai terdengar di belakangnya, namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia berbalik kembali, pintu rumah yang sebelumnya ia tutup sudah terbuka lebar. Rasa takut mulai menguasai dirinya, tetapi Ibu Sari tetap melanjutkan pencariannya. Ia merasa bahwa ia sudah terlalu dekat dengan kebenaran untuk mundur begitu saja. Ibu Sari kemudian melangkah ke ruang bawah tanah rumah itu, tempat yang katanya menjadi lokasi ritual keluarga Arifin. Di sana, ia menemukan sebuah lingkaran hitam yang terlukis di lantai, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah padam. Di tengah lingkaran itu ada sebuah patung kecil yang terbuat dari batu, dengan mata merah yang menatapnya tajam. Begitu Ibu Sari memegang patung itu, tiba-tiba seluruh ruangan terasa bergetar hebat. Tubuhnya terasa terikat oleh kekuatan tak terlihat yang sangat kuat. Langkah kaki yang keras mulai terdengar dari dinding, dan bayangan hitam mulai melayang-layang di udara. Ibu Sari merasa terperangkap dalam dunia yang gelap dan penuh dengan ketakutan yang tak bisa ia kendalikan. Suara wanita yang memanggil namanya datang. "Sari, Sari, keluarlah dari sini. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi." Suara itu berbisik pelan, namun penuh dengan ancaman yang mengerikan. Ibu Sari menoleh, tetapi hanya ada bayangan gelap yang berdiri di sudut ruangan. Dalam kebingungannya, Ibu Sari mencoba membaca mantra yang terdapat di buku tersebut, berharap bisa membebaskan dirinya dari kekuatan yang mengikatnya. Namun, semakin ia membaca, semakin keras suara tawa yang mengerikan terdengar dari sekelilingnya. Patung itu mulai berputar, dan mata merahnya semakin bersinar terang, seolah-olah menarik seluruh kehidupan di sekitarnya. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di hadapannya, dan Ibu Sari merasa tubuhnya terlepas dari ikatan yang mengikatnya. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya sudah berada di luar rumah dengan udara yang lebih tenang dan lebih segar. Namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Keanehan mulai muncul setelah kejadian itu. Ia merasa seolah-olah ada yang mengikutinya,
seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat yang selalu mengikuti langkahnya. Setiap kali ia mencoba untuk menghubungi keluarganya, teleponnya tidak dapat terhubung. Bahkan ketika ia melihat ke cermin, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari belakang dengan tatapan kosong yang sama seperti keluarga Arifin di dalam foto itu. Setelah beberapa hari yang penuh kecemasan, Ibu Sari memutuskan untuk kembali ke desa dan bertanya lebih lanjut kepada warga tentang keluarga Arifin. Ternyata rumah tersebut memang dikenal dengan kisah-kisah mistis yang sangat menakutkan. Beberapa orang bahkan menyebutkan bahwa siapapun yang memasuki rumah itu akan terkutuk dan dihantui oleh roh-roh keluarga Arifin yang tidak bisa beristirahat. Namun, cerita terakhir yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah pengakuan seorang warga yang lebih tua. Ia mengatakan bahwa keluarga Arifin tidak hanya menghilang, tetapi mereka terjebak dalam dunia lain, dan siapapun yang mencoba membuka rahasia rumah itu akan ikut terperangkap bersama mereka. Sejak kejadian itu, Ibu Sari merasa dirinya tidak sepenuhnya aman. Meskipun ia kembali ke kota, setiap malam ia merasakan ada yang mengikutinya. Bayangan keluarga Arifin dengan mata kosong mereka selalu muncul di mimpinya. Ketika ia mencoba untuk mengabaikannya, suara bisikan itu kembali terdengar memanggil namanya. "Kamu sudah tahu terlalu banyak. Kamu tidak bisa pergi begitu saja." Ibu Sari tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi di rumah tua itu. Meskipun ia meninggalkan desa, rumah itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Warga desa